Saya ingin minta masukan, ayah saya berselingkuh. Entah sudah sah atau belum dengan selingkuhannya. Saya tidak bisa bicara sama ibu saya. Tapi sebenarnya ayah saya itu orang yang rajin baca Quran, sholat tidak pernah telat, melaksanakan kewajiban sebagai suami. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Gitu. Ya. Oke. Jadi ayah Anda ini peselingkuh, ya. Dan di situ diungkapkan bahkan seringkali menggunakan chattingan-chattingan dengan situs zina online, ya. Situs yang menyediakan zina online. Ayah Anda ini. Tapi ayah Anda ini seorang yang di rumah sayang sama anak, perhatian sama istri, punya tanggung jawab, ibadahnya rajin, baca Qur'annya tekun. Ini bagaimana? Nah, gitu ya. Ya, ini fenomena yang bisa saja terjadi ya. Makanya saya kan pernah sampaikan di forum ini. Bedakan antara orang yang soleh dan orang yang seperti soleh. Dua hal yang beda. Orang yang soleh adalah orang yang ucapan perbuatannya menyejukkan dirinya dan orang lain. Anda bisa lihat di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Nah, ini orang soleh yang sesungguhnya. Surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa doroballahu mathalan kalimatan toyibatan kasyajarotin toyibatin asluha thabitun wa faru'aha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnas. Di ayat itu dikatakan, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan. Iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh, asluha thabitun wa faru'aha fis sama. Daun rantingnya menjulang ke langit. Daunnya memberikan membuat rindang. Bukan hanya itu, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia memberikan buah setiap saat. Coba Anda lihat. Jadi sebenarnya soleh yang sesungguhnya adalah dia bisa membuat rindang. Ya. Kalau pohon itu rindang dan dia memberikan buah. Nah, jadi memang ayah Anda itu belum mencapai kesolehan yang paripurna. Baru kesolehan individual saja, baca Quran, sholat, ya. Tapi dia masih chattingan di situs zina online. Berarti kan ini perlu dipertanyakan kesalehan individualnya, ya. Begitu. Jadi dengan demikian pasti ada sesuatu yang salah dalam ibadahnya. Karena seharusnya kalau ayah Anda itu rajin sholat, kan jelas sholat itu mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus jadi energi mencegah perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan munkar. Ya. Oleh sebab itu saya berulang-ulang mengatakan orang yang soleh secara individual belum tentu dia orang soleh. Ya, karena yang namanya soleh itu tiga. Soleh individual dirinya, soleh sosial, dan soleh intelektual. Tiga. Ya, soleh individual dirinya soleh. Soleh sosial. Dan apa? Soleh intelektual. Begitu. Jadi soleh intelektual itu pikirannya bersih, tidak pernah menebar hoaks, tidak pernah suudon sama orang, tidak pernah melihat sisi buruk tapi sisi baik orang lain. Itu namanya soleh intelektual. Ya, jangan salah loh. Boleh jadi kemadorotan itu karena intelektual kita yang tidak soleh. Kita sembarangan menyebar berita, kita sembarangan ngomong, kita sembarangan mengucapkan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung. Berarti kan tidak soleh secara intelektual. Ya, nah, dan juga kesolehan sosialnya kudu dievaluasi. Coba Anda lihat di dalam hadis Bukhari, ada kan yang soleh secara individual, tapi dia ahli neraka.
Coba, apa dalilnya? Lihat dalam Sahih Bukhari. Lihat di dalam riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj. Ya, kata Nabi, aku lihat penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Kata sahabat, bukankah ya Rasulullah mereka itu ahli ibadah? Kata Nabi, mereka itu ahli ibadah. Dan mereka itu bukan mengkufuri Allah dan Rasul, tapi yakfurnal ashira, mengkufuri kebaikan suami. Kalau kamu berbuat baik sekian puluh tahun, lalu kamu berbuat salah, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat baik. Berarti kan, ini masalahnya kesalehan sosial. Nah, jadi dengan demikian, sahabat-sahabat sekalian, jangan disepelekan kesolehan sosial. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, kesalehan individual, kesalehan sosial, kesalehan intelektual itu harus terintegrasi. Baru disebut soleh. Nah, ini yang seringkali orang kecewa. Kenapa ya dia itu kan rajin sholat? Kenapa ya dia itu kan rajin baca Quran? One day one juz dia lakukan. Tapi begini. Nah, karena memang kesolehannya itu belum mencapai kesolehan yang diharapkan oleh Islam. Coba Anda lihat dalam hadis Sahih Bukhari ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kami punya tetangga, dia itu malam hari dia tahajud, siang hari dia saum, tu'dzi jiranahu bilisanihi, tapi lisannya itu seringkali menyakitkan hati tetangganya. Nabi singkat, hiya min ahlin nar, penghuni neraka itu mah, gitu. Nah, jadi balik ke kasus ayah Anda, ya sudah, Anda tinggal doakan ayah Anda bisa soleh secara paripurna, ya. Alhamdulillah ayah Anda sudah soleh secara individual, baca Qur'annya rajin, tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, ke masjid rajin. Kita syukuri itu dan kita doakan semoga kesolehannya itu berkembang ke arah yang lebih luas lagi, kesalehan sosial dan intelektual. Anda untuk sementara tidak perlu bicara dulu sama ibu Anda, ya. Berdoa saja, karena bicara juga belum tentu menyelesaikan masalah. Karena boleh jadi dengan bicara itulah problem Anda bertambah, ya. Jadi sementara sudahlah, biar itu jadi kifarat untuk ibu Anda. Anda tahu kelakuan ayah Anda, ibu Anda tidak tahu, Anda tidak perlu ngasih tahu. Biarlah itu jadi kifarat untuk ibu Anda, ya. Karena apa yang dilakukan oleh suaminya itu akan menjadi pelebur dosa bagi istrinya. Kenapa? Karena kezoliman suami itu akan jadi pelebur dosa bagi istrinya. Itu yang harus jadi catatan. Kezoliman suami akan jadi pelebur bagi istrinya. Kezoliman istri kepada suami akan jadi pelebur bagi dosa suaminya. Tugas kita kan menjalani hidup, toh semuanya juga berujung pada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi memang sebelum mati kami akan menguji dengan baik dan buruk. Pastilah ujian demi ujian akan kita lewati sebelum kita mati. Nah, oleh karena itu hadapi kehidupan dengan perangkat iman yang kokoh, dengan ilmu yang terus kita bina, sering mendengar nasihat-nasihat yang baik supaya kita punya energi yang positif. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Sering-seringlah dengar nasihat-nasihat yang baik, lalu ikuti kebaikan itu. Insya Allah kita bisa melewati ujian itu secara indah dan akan menjadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bissawab.